Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Ketua Masjid DKM Masjid Raya Perumahan Peruri dengan segenap pengurus yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang bab ilmu, dan ini pembahasan yang terakhir ya. Insyaallah selesai ini nanti kita ngaji tasawuf lagi. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas sampai dengan ilmu fardu kifayah, tapi baru bagian yang pertama yaitu usul. Jadi di dalam ilmu yang fardu kifayah ini terbagi 4 bahagian sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama usul, yang kedua furu', yang ketiga al-mutaqaddimat yaitu pendahuluan, kemudian yang keempat al-mutamamat yaitu penyempurna. Nah, yang baru kita bahas pada bulan yang lalu yaitu usul, itu yang pokok, di mana dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam mengistinbat atau menggali hukum Islam. Ya, tidak cukup hanya dengan Quran dan Sunnah saja. Ya, karena ada hal-hal yang baru yang belum termaktub di Al-Quranul Karim dan di Sunnah Rasulullah. Ini perlu dicarikan hukumnya. Contohnya saya berikan ya seperti narkoba. Narkoba tidak ada hukumnya di Al-Quran dan di As-Sunnah. Nah, bagaimana menghukumi narkoba ini? Nah, akhirnya ulama berijtihad dengan ro'yi, dengan pendapat beliau. Bolehkah ulama yang menggunakan ro'yi mereka? Ya boleh. Ya sebagaimana di dalam hadis waktu Rasulullah mengutus sahabat yang bernama bin Jabal, siapa? Ya, waktu beliau mengutus salah seorang sahabat ke Yaman, di mana Nabi bertanya kepada sahabat ini, dengan apa engkau memutuskan hukum Allah? Kemudian dijawab oleh sahabat ini, bil Quran, dengan Al-Quran. Nah, kemudian kalau seandainya tidak ada di Al-Quranul Karim, dijawab oleh sahabat ini, wa bis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'az bin Jabal, ya, baru ingat saya. Nama sahabatnya Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Ya, waktu Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, ditanya oleh Nabi, dengan apa engkau memutuskan hukum Allah? Pertama dengan Al-Quran, kemudian dengan As-Sunnah. Kalau seandainya tidak ada di Al-Quran dan Sunnah,
Kemudian Mu'az menjawab bira'yi, dengan pendapatku. Nah kemudian Nabi menepuk ya pundaknya si sahabat Mu'az bin Jabal, ya bersyukur kepada Allah. Nabi bersyukur kepada Allah, ya Allah telah memberikan ya salah seorang sahabatnya yang memang ya brilian di dalam menetapkan hukum Allah. Nah, itu Pak dalilnya bahwa dengan ra'yi itu dibolehkan. Nah kini diputuskanlah oleh ulama, narkoba itu ya ilatnya apa, ya diambil dikiaskan kepada khamar. Khamar itu ilatnya apa? Maka diharamkan oleh Allah, itu apa ilatnya? Motivasi hukumnya apa? Oh ternyata merusak akal manusia. Nah ini narkoba ini walaupun bendanya padat, tapi mudaratnya itu sama dengan khamar, yaitu sama-sama merusak akal manusia. Nah akhirnya oleh ulama diputuskanlah ya bahwa narkoba itu juga hukumnya haram dengan dikiaskan kepada khamar yang ada di Al-Qur'anul Karim. Itu Pak contohnya ya. Makanya dalam menetapkan hukum Allah itu ya Quran, Sunnah, di dalam kaidah di dalam kitab usul fikihnya Imam Syafi'i itu banyak sekali Pak, ada 7 ya. Ada 7 itu untuk menetapkan hukum itu. Quran, Sunnah, kemudian ada istihsan, istishab dan seterusnya. Ada 7 semuanya. Yaitu ada 7 kaidah untuk menetapkan hukum Allah itu. Nah itu diambilnya semua dari ya ijma para sahabat dan asar ya. Ijma'nya para ulama dan asarnya para sahabat. Nah yang kita kaji yang bulan lalu adalah tentang usul ya yang pokok. Kemudian kita lanjutkan ad-darbus tsani bagian yang kedua, al-furu', itu cabang. Dijelaskan oleh Imam Ghazali wa huwa ma fuhima min hazihil usul, yaitu sesuatu yang dipahami dari yang pokok ya dari Quran dan Sunnah itu, yaitu dikaji oleh para ulama. Nah kemudian muncullah yang namanya cabang. La bimaujibi alfaziha, bukan dengan kepastian lapal-lapalnya, bal bima'ani tambihu lahal uqul, tetapi dengan makna-makna atau pengertian-pengertian yang dapat dipahami oleh akal. Fatasa'a bisababihal fahmu, oleh sebab itu ya dapat dipahami hatta fahima minal labzil malfuzi bihi ghairi, ya hingga dapat dipahami dari lapal yang hingga dapat, oleh sebab itu dapat dipahami dari lapal yang dapat dipahami apa yang dilapalkan oleh lapal yang lainnya, kama fahima min qaulihi alaihi salam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqdil qadi wa huwa ghadbanun, seorang hakim itu tidak menghukumi ya ketika dia sedang marah. Jadi kalau seorang hakim yang benar, yang objektif di dalam memutuskan hukum, yang takut kepada Allah, ya dia tidak akan memutuskan hukum sembarangan. Ya, benar-benar dalam kondisi prima, benar-benar ya tidak ada kendala untuk memutuskan hukum. Nah di saat itulah dia memutuskan hukum. Kemudian dijelaskan tentang makna hadis ini oleh Imam Al-Ghazali, annahu la yaqdi iza kana khaifan au ja'ian au muta'alliman bimaradin, yaitu tidak memutuskan hukum ketika dia sedang menahan air kencing, lapar dan merasa sakit. Jadi seorang hakim itu memutuskan hukum itu betul-betul dalam kondisi ya sehat wal afiat, kondisi prima, ya tidak memutuskan hukum sembarangan. Wa hadza ala darbaini, hal ini terbagi dua kata Imam Ghazali. Ahaduhuma, salah satunya ya ta'allaqu bimasalihid dunya, yaitu salah satunya yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia. Kemudian yang kedua wasani ma ya ta'allaqu bimasalihil akhirah, itu yang kedua yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat. Wa huwa ilmu ahwalil qalbi, yaitu ilmu tentang keadaan hati. Wa akhlaqihil mahmudati wal mazmumati wa mardu indallahi ta'ala wa ma makruhun, ya dan akhlaknya yang terpuji dan yang tercela, dan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan yang sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu yang kedua.
Jadi terbagi dua. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia, kemudian yang berkaitan dengan masalah akhirat. Ya masalah dunia itu ya yang berhubungan dengan hukum-hukum fikih. Yang mempelajari fikih dalam pendalamannya. Tapi kalau yang dasar-dasarnya itu wajib setiap mukmin pelajarinya. Tapi yang udah pengembangannya atau lebih detailnya lagi itu hukumnya fardu kifayah. Ya tidak wajib bagi setiap muslim untuk mengkajinya. Itu tugasnya para ulama, ya. Yang punya tugas untuk menyampaikan dakwah kepada umat, jadi perlu pendalaman, ya. Masalah seperti hukum munakahah, kemudian faraid, masalah warisan, kemudian masalah siasah politik, itu ada semuanya di dalam kitab fikih, itu hukumnya fardu kifayah di dalam pelajarinya. Kemudian yang berkaitan dengan masalah-masalah al-ihwal qalbu, yaitu hati, yaitu pendalaman tentang ya bagaimana kita membenahi hati itu tadi, ya akhlak yang terpuji dan yang tercela. Bagaimana membina akhlak itu menjadi akhlak yang baik, di dalam pendalamannya itu tugasnya para ulama. Kalau untuk kita muslim ya yang penting paham tentang dasar-dasarnya dulu, ya seperti yang kita kaji selama ini, ya sifat baik, sifat buruk. Nah, itu sifat baiknya contoh sobar, itu bagaimana sobar itu. Nah kemudian tawakal, ya tawakal itu bagaimana, ya dasar-dasarnya. Kemudian sifat yang tercela, kibir, sombong umpamanya, hasad, dengki, itu bagaimana bahayanya. Nah itu yang perlu kita ketahui, itu wajib ain hukumnya. Sedangkan pendalamannya memahami hal ihwal qalbu itu tadi hukumnya fardu kifayah. Wa minhul ilmu bima yatarassaku minal qalbi alal jawarihi fi ibadatiha wa adatiha. Dan darinya ilmu terpancar dari hati ya kepada anggota badan di dalam ibadahnya dan kebiasaannya. Itulah ya yang bagian cabang yang hukumnya fardu kifayah di dalam mempelajarinya. Kemudian yang bagian yang ketiga, Wadarbus salis, ya bagian yang ketiga al-muqaddimat, itu pendahuluan. Wahyal lati tajri minhu majrul alat, yaitu ilmu yang dipergunakan sebagai alat. Seperti apa? Ka ilmil lughah wan nahwi, ya seperti ilmu lughah, ilmu bahasa, dan ilmu nahwu dan sorob. Ya ini dia ada bagiannya, nahwu itu sekalian dengan sorobnya. Kalau sorob itu adalah grammar tata bahasanya, ya dari fi'il madi, kata kerja yang telah lalu, kemudian kata kerja yang sedang atau yang akan, kemudian isim masdarnya, lanjut kepada fi'il perintah, fi'il larangan, kemudian isim fa'il dan isim maf'ul, itu ada ini nahwu sorobnya. Itu hukumnya fardu kifayah Pak mengkajinya. Jadi tidak wajib setiap muslim mempelajarinya, tapi bagi yang ingin mempelajarinya itu bagus. Karena dengan memahami nahwu dan sorob, insya Allah ini minimal seorang mubalik harus punya ini. Ya seorang dai, seorang mubalik punya ya ilmu nahwu sorobnya ini, minimal harus punya. Ya minimal yang dasar-dasarnya lah gitu. Ya nggak usah sampai alfiyah, kalau alfiyah itu udah pendalaman lah. Ya minimal jurumiyahnya dikuasai lah. Ya paham itu apa yang hal, apa yang badal, ya kan ada di dalam penjelasannya. Itu seorang mubalik harus paham itu. Kenapa demikian? Supaya di dalam memahami Al-Quran itu tidak salah, ya tidak tekstual gitu. Ya kan kebanyakan ya seseorang itu memahami Quran itu nyata teksnya doang, ya tidak memahami konteksnya apa gitu. Nah sehingga terjadilah kekeliruan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Apalagi tidak mau berpegang kepada tafsir para ulama. Nah ini menafsirkan sendiri, ini yang parah ini, ya itu yang bahayanya itu. Kemudian wa innahuma alatun li ilmi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasul sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan keduanya itulah sebagai alat untuk mengetahui kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaisatil lughatu wan nahwu, akan tetapi ya bahasa Arab dan nahwu itu tidak termasuk min ulumil syariah. Dia tidak termasuk bagian daripada ilmu syariah.
Walakin yalzimul khawda fihima bisababi syar'i, tetapi mendalami keduanya itu adalah perintah syariat, adalah perintah agama. Kenapa demikian? Izja'at hazihi syariat, izja'at hazihi syariatu bilogotil arabi, karena syariat ini datang dengan bahasa Arab. Itu sebabnya kita wajib tahu ya untuk memahami ya Al-Quran dan Sunnah itu pentingnya kita belajar bahasa Arab dan tata bahasanya. Ya, tata bahasa itu adalah ilmu nahwu dan sorobnya, sedangkan lughahnya itu adalah bahasa Arabnya itu sendiri. Nah, itu ya tugas kita sebagai fardu kifayah ya. Wa kullu syari'atin la tazharu ila bilughatin, dan setiap syariat tidak jelas kecuali dengan bahasa. Ya, syariat itu ya pasti dengan bahasa, ya kan, karena Allah turunkan ya dengan berbentuk ayat-ayat Allah, ya itu adalah semuanya adalah dalam bentuk bahasa. Fayasiru ta'allumu tilkal lughati alatun minal alat, maka menjadilah ya mengetahui tentang bahasa itu adalah sebagai alat ya untuk dipelajari oleh kita semua, khususnya bagi mereka-mereka yang ingin mendalami hal ini, yaitu hukumnya fardu kifayah. Itu yang ketiga, Pak. Ya, jadi belajar bahasa Arab, barajal nahwu dan shorob itu adalah fardu kifayah hukumnya. Ya, dan bagi mereka yang ingin mempelajarinya itu adalah bagus sekali ya, agar kita bisa memahami Al-Qur'an itu ya secara konteksnya, tidak hanya tekstualnya aja. Kemudian ad-darbul rabi', ya bagian yang keempat, al-mutamamat, yaitu penyempurnaan. Wa dzalika fil ilmil Qur'an, yaitu tentang ilmu Al-Qur'an. Fa innahu yunqasamu ila ma yata'allaqu bil lafzi, itu terbagi kepada sesuatu yang berkaitan dengan lafaz, seperti ta'allumil qiraah, yaitu tentang belajar qiraah. Jadi belajar qiraah itu adalah hukumnya fardu kifayah, itu melakukan Al-Qur'an ya, dengan lagu-lagu yang bagus, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak semua muslim ya wajib mempelajarinya atau wajib memahaminya, karena semuanya suara kita kan beda-beda, ada suara yang bagus, ada suaranya yang jelek kan gitu. Kalau suaranya yang jelek mau ngaji qiraah kayak bagaimana juga nggak akan bagus-bagus ya melakukan Al-Qur'annya gitu, Pak. Nah, itulah makanya Allah tidak mewajibkan kita semua ya bisa melakukan Al-Qur'an itu dengan bagus. Meskipun Nabi pernah bersabda, zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an itu, kata Nabi, dengan suaramu yang bagus. Itu perintah Nabi ya. Tapi kalau kita sudah maksimal mengusahakannya, mengupayakannya ya untuk membaca Al-Qur'an itu dengan lagu yang bagus tapi nggak bagus-bagus juga, ya udah serahkan aja udah kepada Allah. Ya memang begitu takdirnya gitu, Pak. Ya kan tidak semua kita bisa melakukan Al-Qur'an itu dengan bagus, ya kan. Yang penting enak didengar lah kan begitu. Kemudian wa makharijil huruf, ya, dan mempelajari makharijil huruf, tentang tempat-tempat keluarnya huruf, yaitu berkaitan dengan tajwid ya. Kemudian wa ila ma yata'allaqu bil makna kat tafsir, dan sesuatu yang berkaitan dengan pengertian atau makna seperti ilmu tafsir, itu juga fardu kifayah hukumnya, tidak wajib ain hukumnya. Jadi seorang muslim ya boleh aja dia nggak ngerti tafsirnya Quran gitu, Pak, tapi terjemahannya ya minimal kita tahulah kan gitu, tentang terjemahan. Ya terjemahan itu hanya alih bahasa, kalau tafsir itu penjelasannya yang lebih rinci ya gitu, Pak. Fa in i'timadahu aidon ala naqli, karena juga bersandar kepada nakal. Nakal itu yaitu berdalil Al-Qur'anul Karim ya, karena belajar ilmu tafsir itu juga ada perintah dari Allahnya, tapi hukumnya fardu kifayah. Wa ila ma yata'allaqu bi ahkamihi, kemudian sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya,
Kamarifatin nasih wal mansuh. Nah, mengetahui nasih dan mansuh. Nah, ini udah berkaitan dengan masalah ya ilmu Al-Quran yang lebih dalam lagi ini, ya nasih dan mansuh. Jadi di Al-Quran itu Pak, ada ayat-ayatnya yang masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ya maksudnya tidak lagi wajib, tapi hukumnya sudah jatuh sunnah. Contohnya apa? Contohnya ayat wasiat. Ya sebelum turun perintah tentang paroid, ayat tentang paroid bagi warisan belum diturunkan oleh Allah, berwasiat itu dulunya wajib hukumnya. Gitu Pak. Ya ayyuhallazina amanu, ya Allah perintahkan pada orang yang beriman kan, apabila seseorang itu meninggalkan harta yang banyak itu diwajibkan berwasiat. Tapi setelah turun perintah, turun ayat tentang paroid bagi warisan, maka hukumnya berwasiat itu sunnah, tidak lagi wajib hukumnya. Gitu. Tapi sebelum turun ayat tentang paroid, hukumnya wajib berwasiat itu. Nah, berwasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, jangan mentang-mentang kita punya saudara atau anak angkat umpamanya, ya kita sayangi, kemudian semua harta kita serahkan sama dia, sedangkan kita masih punya saudara yang punya hak dari bagian warisan daripada kita itu tadi. Nggak boleh kita semua serahkan anak pada anak angkat, ya sepertiga maksimal Pak, gitu. Nah kalau seandainya dia mewasiatkan semuanya, itu orang yang hidup boleh merubah wasiat tersebut. Itu dijelaskan pada ayat selanjutnya tentang masalah wasiat. Nah itu. Kemudian wal ami wal khas, tentang am dan khas. Nah, jadi di ayat Al-Quran itu ada ayatnya yang umum tapi maknanya khusus. Ada ayatnya yang khusus tapi maknanya umum. Ada Pak. Ya itu dalam pendalamannya nanti akan dipahami. Kemudian wan nasi waz zahir, ya nas dan zahir. Wa kafiyati isti'malil ba'di minhu ma'al ba'd, dan cara menggunakan sebahagiannya dari sebahagian yang lainnya. Wa huwal ilmul ladzi yusamma usulul fikhi, itulah yang dinamakan ilmu usul fikih. Nah itu Pak. Jadi memahami sebagian atas sebagian yang lainnya, kemudian bagaimana menggali hukum-hukum Allah, itu adanya di usul fikih. Wa ammal mutamamat fil asari wal akhbari, adapun penyempurna di dalam asar dan akhbar dan sunnah-sunnah, fal ilmu birrijal, maka mengetahui tentang ar-rijal, yaitu tentang periwayat hadis, wa asma'ihim, dan nama-nama mereka, wa ansabihim, dan nasab-nasab mereka, wa asma'is sahabah, dan nama-nama sahabat, wa sifatihim, dan sifat-sifat mereka, wal ilmi bil adalati fir riwayah, dan ilmu tentang keadilan di dalam riwayat, wa ilmi wa bi ahwalihim, dan ilmu tentang keadaan mereka, li yumayyiza dha'ifa 'anil qawi, supaya mengetahui perbedaan yang dhaif dan yang kuat. Nah itu gunanya, ini fardu kifayah hukumnya. Jadi bagi mereka yang ingin mendalami ya tentang masalah ilmu hadis, yaitu hukumnya fardu kifayah. Itu contohnya ilmu-ilmu yang fardu kifayah untuk mengetahui hadis yang lemah, mana yang hadis yang kuat. Nah itu ada ini dalam ilmu hadis. Wal ilmi bi amarim, dan mengetahui tentang umur mereka, liyumaizal mursala anil musnad, untuk membedakan yang mursal dari yang musnad. Kalau yang mursal itu hadis yang terputus, tidak nyambung ke Rasul, sedangkan musnad nyambung ke Nabi. Jadi sehingga kita tahu ini hadis mursal, ini hadis musnad. Fakadzalika ma yata'allaqu bihi fazihi hiyal ulumi syari'iyyah. Demikian pula sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu ilmu syariat. Wa kulluha mahmudatun, dan semuanya terpuji. Bal kulluha min furudil kifayah, dan semuanya hukumnya adalah
fardu kifayah. Nah itu Pak, itulah hukumnya ya, ilmu-ilmu yang fardu kifayah ya, tentang ilmu qiraah, ilmu makharijul huruf, kemudian ilmu tafsir, kemudian yang berhubungan berkaitan dengan hukum-hukum seperti mengetahui nasi dan mansu, am dan khas, nas dan zahir, kemudian ilmu usul fikih ya, itu hukumnya fardu kifayah di dalam mengkajinya. Ya, ini kita kajian tentang bab ilmu ya, khususnya tentang keutamaan ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu kifayah ini sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke Al-babul khamisu fi adabil muta'allimi wal muallim. Ini bab terakhir Pak ya dalam kajian ilmu. Ya, selesai ini nanti ya insyaallah kita kembali lagi ke pelajaran tasawufnya. Nah, jadi bab tentang adab seorang murid dan guru. Ini kajiannya ya, kajian yang terakhir tentang bab ilmu. Ammal muta'allimu fa adabuhu. Adapun seorang murid maka adab-adabnya atau tata kesopanannya, wa wazaifuhu zahiratu, dan tugas-tugasnya yang lahiriah kasiro, itu sangat banyak. Jadi kalau kita nyantri lah gitu ya di pesantren, ya ini 10 hal ini harus benar-benar kita amalkan Pak. Tapi karena kita ngaji di sini ya, kita sambil lalu ngajinya ya, bukan serius, enggak seperti di pesantren. Ya, yang poin-poin yang pentingnya ini perlu kita amalkan juga. Ya, karena ilmu itu biar masuk ke dalam hati kita. Walakin tunzamu tuparikuha asaro jumulin. Tetapi bahagian-bahagiannya tersusun menjadi ya 10 bagian. Jadi tugas murid itu yang lahiriahnya banyak, diringkas atau disimpulkan oleh Imam Ghazali menjadi 10 bagian atau 10 hal lah ya. Al-wazifatul ula, bagian yang pertama, ini tugasnya seorang murid ya. Taqdimu tuharatin nafsi an rozailil akhlaki wa mazmumil awsaf, yaitu mengutamakan atau mendahulukan kesucian hati. Nah, jadi kalau kita mau ngaji itu ya hati harus kita bersihkan Pak ya, kita jaga ya, jangan sampai hati itu dipenuhi oleh sifat-sifat yang jelek-jelek itu, dari akhlak yang hina dan sifat-sifat yang tercela. Izil ilmu ibadatul qalbi, karena ilmu itu adalah ibadah hati. Ya, ilmu itu ibadah hati. Dijelaskan oleh Imam Ghazali. Wassalatu sirri, dan salat rahasia. Ya, jadi ilmu itu diumpamakan oleh Imam Ghazali itu bagaikan salat rahasia. Wa qurbatul batini ilallahi ta'ala, dan pendekatan yang batin kepada Allah ta'ala. Ya, jadi mendekatkan diri kepada Allah ya, ilmu itu adalah sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa kamala tasihu salatul lati hiya wazifatul jawarihi zahirati illa bitathhiri zahir anil ahdasi wal ahbas. Sebagaimana salat yang dilakukan oleh anggota badan kita ini, yaitu salat yang 5 waktu dan salat sunnah, itu tidak sah ya kecuali dengan sucinya ya lahiriah kita dari apa? Dari hadas dan najis. Ya, kalau kita tidak sah kan sholat kalau seandainya bernajis dan belum berwudu. Ya, menghilangkan hadas dengan apa? Dengan berwudu. Nah, menghilangkan najis dengan apa? Ya dengan air kan, dibersihkan dengan air. Ya. Kalau najisnya najis mughallazoh dengan 7 kali cucian, 1 kalinya dengan tanah. Jadi 1 kalinya dengan tanah, 6 kalinya dengan air. Itu najis mughallazoh, najis yang berat ya, seperti jilatan anjing ya, babi. Nah, itu. Jadi tidak sah salat kita kalau seandainya ada hadas dan najis. Fakazalika la tasihu ibadatul batini wa imaratul qalbi. Maka demikian pula ya, ibadah yang batin dan
dan memakmurkan hati bil ilmi dengan ilmu juga tidak sah, kata Imam Ghazali, illa ba'da tuharatihi an khaba'isil akhlaqi wa anjasil awsaf, kecuali dengan mensucikan yang lahiriah, kecuali sesudah mensucikannya dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk, dan sifat-sifat najis. Ya maksudnya hati itu harus dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela itu tadi. Ya karena apa? Karena ilmu itu adalah ibadah batin gitu, Pak. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, buniyad dinu 'alan nazafah. Agama itu didirikan atas kesucian. Jadi Islam ini adalah agama yang suci. Ya. Jadi kalbu kita, kalau kita sedang mempelajari ilmu, ya kita bersihkan ya dari hal-hal yang membuat ilmu itu susah masuk ke dalam hati. Wa huwa kadzalika batinan wa zahiran, yang demikian itu adalah lahir dan batin. Qala Allah Ta'ala, ini Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah sekarang yang najis itu, orang musyrik itu apanya yang najis? Apa badannya? Tidak ternyata. Ya itu sebabnya ulama beda pendapat ya. Kalau ada orang kafir masuk masjid, ada yang tidak membolehkan karena mereka menganggap semuanya najis mereka itu. Tapi ada yang membolehkan karena najis mereka itu najis maknawi, ya, bukan najis lafzi itu. Gitu Pak. Karena fisik mereka itu suci. Orang kafir itu juga suci fisiknya mereka, sama kayak kita juga. Mana dalilnya? Walaqad karamna bani adama, sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, kata Allah. Ya mereka kan juga sama-sama anak Adam, cuman beda akidah saja kan. Ya kan, Allah sudah memuliakan manusia, berarti mereka juga sama gitu. Nah yang kotor itu apanya? Ya ini dijelaskan di sini. Ya itu sebabnya boleh saja mereka masuk dalam masjid, kecuali Masjidil Haram, ya Masjid Madinah enggak boleh, itu tanah suci, tidak boleh orang kafir masuk ke situ. Ya kan, dalam radius dari mulai Makkah sampai dengan tempat kita wukuf di Arafah, itu tanah suci semua. Jadi mereka tidak boleh masuk ke situ. Itu Allah yang menentukan ya di dalam as-sunnah ya, bahwa orang kafir tidak boleh masuk tanah suci itu tadi. Tapi kalau masjid-masjid di luar Mekah Madinah ya boleh gitu Pak. Tapi ada juga yang tidak membolehkan, itu kan beda pendapat ya. Tambihan lil uquli ala taharati wan najasati ghairu maksuratin ala zawarihil mudrikati bil hissi. Jadi ini ayat ini ya, innamal musyrikuna najasun, itu dijelaskan oleh Imam Ghazali adalah merupakan peringatan bagi akal ya, bahwa kesucian dan najis itu tidak terbatas atas ya yang lahiriah yang dipahami dengan indra. Nah itu Pak. Jadi orang musyrik itu ya yakunu nazifus saubi, mereka itu pakaiannya bersih. Maksulul badani, ya mereka itu badannya juga mandi, mereka juga mandi. Ya itu. Walakinnahu najasul jauhari au ai batinuhu multakhun bil khaba'is. Yaitu tetapi yang kotor itu, yang najis itu adalah jauhar mereka, yaitu batin mereka ya dipenuhi oleh kotoran-kotoran dan najis. Ya maksudnya kotoran-kotoran dan najis itu karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nah sehingga mereka ya akidah mereka itu najis, kotor. Tapi fisik mereka tetap suci gitu. Itu Pak. Wa najasatu ibaratun amma yatanibu. Dan najis itu adalah sesuatu yang harus dijauhi. Wa yatlubul ba'udu minhu. Wa khabaisu sifatul batani ahummu bil ijtimad, dan wajib dijauhi darinya
dan sifat-sifat sifat-sifat batin yang kotor itu lebih utama lagi untuk dijauhi. Ya, fa innahum ma'a khabsiha fil hali muhlikatin fil mali. Karena bila hati itu kotor di dunia ini, maka nanti di akhirat akan menjadi pencelaka kita nanti, pembinasa kita. Karena di akhirat nanti Allah sudah menjelaskan dengan firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu kata Allah, anak laki-laki tidak berguna, harta sudah tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Apa itu makna salim? Bersih hatinya, bersih dari syirik, bersih dari sifat-sifat yang tercela, harus kita bersihkan. Ya, kalau tidak ingin jadi orang yang celaka nanti di akhirat. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Nah, ini oleh ulama yang menafsirkan secara zahiriyah, ya, ini maknanya benar-benar malaikat enggak masuk kalau di rumah itu ada anjing gitu. Ya. Ini sebenarnya ada ketinggalan, sebenarnya ada suratunnya, wala kalbun fihi kalbun wala suratun. Ya, ada anjing dan gambar. Ya, di mana gambar-gambar itu adalah yaitu boneka-boneka yang disembah oleh orang kafir itu. Ya, jadi malaikat enggak masuk kata mereka. Tapi malaikat yang enggak masuk itu adalah malaikat rahmat. Kalau malaikat maut ya enggak takutlah dengan begituan ya. Biar di rumah kita ada kalbun, ada apa suratun ya. Ya, malaikat maut ya tetap aja. Ya, kalau ada perintah dari Allah untuk nyabut nyawa dia, ya tetap aja dicabut oleh malakul maut. Ya, itu yang enggak masuk itu malaikat rahmat. Nah, Imam Al-Ghazali di dalam menafsirkan hadis ini, beliau dengan menakwilkannya. Di mana beliau mengatakan wa qalbu baitun. Jadi rumah itu adalah, qalbu itu adalah bait. Yaitu bagikan rumah. Ya. Wa manzilul malaikah, yaitu tempat turunnya para malaikat, tempat tinggalnya para malaikat. Jadi di kolbu kita itu ada malaikat, ya. Makanya di dalam hati kita itu ada dua bisikan, ya. Ada bisikan ya dari malaikat, ada bisikan dari korin, ya, bisikan setan. Nah, itu sebabnya Nabi ya menalkinkan zikir kepada para sahabatnya, yaitu dengan talqin zikir. Untuk apa? Diisi kolbu itu dengan ismu zat itu. Ya, ismu zatnya terisi di dalam hati. Nah, sehingga ya, setan-setan itu enggak masuk itu, membisikkan pikiran-pikiran yang jahat-jahat itu, Pak. Ya itu. Ya. Jadi sementara sampai di sini dulu pembahasannya. Ini kan udah masuk waktu Isya. Saya rasa tidak ada yang bertanya lah ya, barangkali ya. Mudah-mudahan paham semua ya. Ya, paham nggak paham ya dipahami aja lah ya. Ya, demikian saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.